Apakah Tuhan masih memberikan karunia melakukan mujizat kepada manusia? Apakah perbedaan mujizat dari Tuhan dan mujizat dari iblis? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya, Gembala Are. Dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu perihal mengenai mujizat dari Tuhan dan mujizat dari iblis, gitu ya. Apa itu mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu hal yang bersifat supranatural, sesuatu hal yang tidak lazim, gitu ya, atau sesuatu hal yang melampaui akal manusia, ya, translogikal. Tapi bukan sesuatu hal yang irasional, ya. Karena mujizat itu adalah sesuatu hal yang sifatnya itu melampaui akal kita, ya, yang tidak alamiah, gitu, ya. Dan itu bisa terjadi baik dari pihak Tuhan maupun dari pihak iblis, begitu. Makanya ada mujizat yang berasal dari Tuhan, ada juga mujizat yang berasal dari iblis. Tentu kualitasnya jelas berbeda, ya. Tetapi banyak manusia tertipu dengan mujizat yang berasal dari iblis, begitu ya. Nah, kita pertama sekali melihat Bapak Ibu perihal mengenai mujizat ini kita dapati dalam Alkitab. Kalau kita start itu dari mulai perjanjian lama, ya, di mana saat itu Musa, ya, pada zaman Musa Tuhan menunjukkan dirinya siapa melalui kuasa-kuasa dan mujizat yang dilakukan Tuhan melalui Musa, ya. Sehingga Mesir sebenarnya harusnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan karena ada 10 tulah, ya, 10 mujizat yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Namun ternyata mereka tidak menjadi percaya juga. Ya, kita tahu bahwa ular menjadi tongkat, begitu ya. Iblis juga bisa membuat ular tongkat menjadi ular, ya. Tongkat menjadi ular. Ya, tuh iblis bisa tidak melakukan itu. Ternyata iblis juga bisa melakukan hal yang sama. Ya, jadi saat itu Musa ingin mempertontonkan atau memperkenalkan Tuhan itu kepada Firaun, dan ternyata Firaun tidak goyah karena para dukun-dukun yang ada padanya juga bisa melakukan yang sama. Ya, sungai Nil menjadi darah, begitu ya. Dan terus meningkat, ya, belalang, ya, wabah-wabah itu semua datang dan itu membuat mereka kelabakan. Ya, jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Mesir melalui Musa. Dan Tuhan ingin mengangkat wibawa Musa di hadapan bangsa Mesir dan tentu juga di hadapan bangsa Israel yang akan dia bawa keluar, gitu ya. Kalau kita perhatikan, ya, mujizat yang terjadi itu bisa dikatakan cukup lama pada bangsa Israel. Ya, selama mereka di padang gurun, mereka bisa menikmati yang namanya roti, ya, roti manna atau manna setiap pagi, begitu, dan daging burung puyuh selama 40 tahun, ya. Dan itu sesuatu hal yang melampaui akal, begitu. Nah, Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka bahwa Tuhan ingin memakai mereka sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Untuk apa, saudara? Untuk menghadirkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Itu bisa Anda baca di dalam Roma pasal 9 ayat 5, gitu ya. Jadi pemilihan bangsa Israel itu tujuannya adalah untuk menghadirkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Dan tentu juga Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel memberitakan tentang kabar baik atau tentang Injil keselamatan itu kepada bangsa-bangsa sekitar mereka. Mengapa? Karena Injil itu sudah dijanjikan kepada Adam. Ya, jadi seluruh umat manusia itu kan sebetulnya berasal dari keturunan Adam. Jadi kabar keselamatan itu harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan pada saat itu, sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan ingin tetapkan mereka
sebagai pemelihara kebenaran atau sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, ya. Kalau kita lihat mujizat yang terjadi itu selain itulah terjadi juga yang namanya laut terbelah, ya, sehingga mereka bisa lewat, ya. Jumlah mereka jutaan begitu bisa lewat. Jadi laut yang begitu dalam, ya, lebar, Tuhan izinkan itu menjadi kering dan mereka lewat, ya, cukup lama tentunya. Dan berikutnya ada tiang api dan tiang awan yang menyertai perjalanan mereka begitu, ya. Tiang api itu adalah untuk malam karena mereka di padang gurun itu kalau malam pasti sangat dingin, maka dikasih tiang awan supaya mereka tidak kedinginan. Dan kalau siang itu suhunya sangat panas, maka Tuhan kasih yang namanya tiang awan untuk membuat sekitar itu menjadi dingin begitu, ya. Jadi Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya kepada mereka supaya mereka mengenal Tuhan dengan baik, dan yang berikutnya supaya mereka mendengarkan Musa sebagai nabi yang Tuhan utus untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Nah, kita lihat lagi saudara-saudara mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, ya, itu pada perjanjian lama, ya, dan kita lihat dalam perjanjian baru, ya, selama 3,5 tahun, ya, pada masa Tuhan Yesus ada di dunia bersama dengan murid-muridnya, itu mujizat juga setiap hari mereka saksikan. Bahkan cukup lama setelah Tuhan Yesus naik, Tuhan berikan kepada mereka kuasa begitu, ya, kuasa untuk melakukan kuasa dan mujizat itu sampai tahun 80-an begitu, ya. Sampai tahun 90-an malahan, itu sampai para rasul itu semuanya mangkat atau meninggal dunia. Dan orang-orang Kristen mula-mula melihat, menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan. Lalu timbul pertanyaannya adalah, untuk apa mujizat itu Tuhan pertontonkan kepada manusia? Ya, untuk apa begitu, ya? Sebenarnya itu Tuhan tunjukkan kalau pada zaman Musa adalah untuk satu, mengangkat wibawa daripada Musa. Yang kedua, untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada bangsa Israel. Yang ketiga adalah untuk meneguhkan yang namanya apa yang sedang Musa tulis. Pada saat itu, ya, Musa sedang menulis Taurat, yaitu Kejadian sampai Ulangan. Ya, jadi penulisan ini adalah sebenarnya tujuannya supaya bangsa Israel memiliki undang-undang dasar negara, dan supaya dunia juga memiliki namanya aturan-aturan yang berasal dari Tuhan, bukan dari pemikiran manusia, tetapi aturan yang berasal dari Tuhan. Tentu itu akan sangat baik kalau dilakukan, gitu, ya. Jadi sebenarnya adalah mujizat itu untuk membackup apa yang sedang ditulis oleh Musa. Nah, di dalam perjanjian baru juga ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat itu sebetulnya tujuannya adalah untuk membuktikan kepada bangsa Israel bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Jadi itu adalah bukti kemesiasannya. Makanya Tuhan Yesus melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit, dan banyak sekali kita baca dalam perjanjian baru. Nah, lalu para rasul melakukan mujizat, ya, Tuhan berikan mereka karunia melakukan mujizat dan kuasa-kuasa. Kalau kita baca misalnya di dalam ini, ya, di dalam 2 Korintus pasal 12, ya. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12, Paulus berkata begini, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Ya, jadi itu adalah tanda seorang rasul sebetulnya. Jadi itu bukan tanda bagi semua orang-orang percaya, ya, tapi itu tanda rasul gitu. Kalau kita baca lagi dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 3 dan ayat 4 dikatakan seperti ini. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedang Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Jadi saudara-saudara, para rasul itu di backup atau diberikan karunia melakukan mujizat. Tujuannya adalah untuk membackup
tulisan mereka. Nah, dari kesimpulan kita adalah mukjizat itu Tuhan curahkan, Tuhan berikan begitu luar biasa. Tujuannya adalah supaya tulisan-tulisan para nabi itu ya itu memiliki wibawa, supaya para rasul dan para nabi itu memiliki wibawa di hadapan manusia. Ya, jadi untuk membackup para rasul sebetulnya dan untuk meneguhkan apa yang mereka sedang tulis begitu. Ya, jadi intinya di situ. Nah, iblis kita ketahui juga dia ternyata punya kemampuan untuk melakukan mukjizat. Nah, tujuannya adalah supaya manusia itu lebih percaya kepada dia, ya, kepada orang yang dipakainya daripada Alkitab. Ya, jadi Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu diilhami oleh Tuhan sebagai dasar daripada keimanan orang percaya. Iblis tahu akan hal itu. Nah, oleh karena itu, iblis ingin mengacaukan manusia dengan cara juga memberikan kuasa-kuasa itu kepada manusia. Ya, manusia gitu. Nah, yang membuat orang Kristen itu menjadi mudah tertipu adalah karena iblis itu tidak memakai namanya. Dia memakai nama Tuhan, memakai nama Allah, dia memakai Alkitab juga untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Nah, kalau kita mau dengarkan nasihat daripada Tuhan Yesus sendiri, kalau di dalam kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 23, dia berkata begini, ya, Matius 24 ayat 23, 24 dan 25. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, ya, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi saudara, mujizat yang dilakukan oleh iblis adalah tujuannya untuk mengkecoh begitu ya, atau untuk menyesatkan orang-orang Kristen yang percaya Alkitab. Nah, itulah sebabnya ketika Alkitab selesai ditulis, maka Tuhan tidak lagi memberikan karunia melakukan kuasa dan mujizat itu. Ya, supaya manusia kalau ingin menemukan kebenaran, dia harus mencarinya melalui penggalian isi Alkitab. Bukan melalui mimpi, bukan melalui penglihatan. Tidak, saudara. Tuhan tidak akan memperkenalkan dirinya lagi melalui mimpi. Tidak lagi memperkenalkan dirinya melalui penglihatan. Tetapi Tuhan sudah menuliskan tentang dirinya di dalam Alkitab. Jadi Alkitab inilah satu-satunya bagi kita untuk kita mendapatkan atau menemukan kebenaran. Jadi iblis, saudara, menyesatkan orang-orang Kristen itu dengan cara memberikan mukjizat atau memberikan yang namanya kuasa-kuasa yang ia miliki begitu, sehingga orang Kristen menjadi bingung begitu ya. Kalau kita lihat di sini tadi dalam Matius pasal 24 ayat 24 itu bahwa nabi-nabi palsu itu akan melakukan mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya dia sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Oleh karena itu kita perlu waspada. Anda perlu waspada dengan orang-orang yang mengatakan atau yang melakukan namanya kesembuhan ilahi. Ya. Itu adalah salah satu trik penipuan yang dilakukan oleh iblis. Tentu iblis sangat pintar sekali. Dia akan memakai orang yang bersedia dipakainya. Ya, bersedia dipakainya. Sekarang saudara, Anda perhatikan ada begitu banyak pendeta-pendeta yang melakukan kuasa mujizat yang ujung-ujungnya mereka adalah penipu, saudara. Ya, ujung-ujungnya mereka adalah penipu. Ya, orang-orang yang memang sengaja untuk mencari uang. Tapi iblis juga ya, iblis ya sangat berperan di dalamnya. Jadi hati-hati supaya jangan Anda tertipu oleh mujizat palsu yang dilakukan oleh iblis. Jadi sekali lagi, mujizat yang diberikan Tuhan kepada rasul-rasul itu adalah bertujuan untuk membackup apa yang sedang mereka tulis yang menjadi dasar daripada keimanan orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.